ismin wa fi'lin wa harfin. Apa artinya, Pak? Nah, ini ya. Nih. Kalam yunqasamu ini fi'il, ini isim, ini huruf. Kan gitu ya? Ini isim. Isim. Nah, ila salah satin. Karena ada huruf jar jadi kasroh. Tidak ila salah satu. Pasti ila salah satu. Nah, ismin fi'il. Kenapa ini kok isminnya dibaca kasroh lagi? Karena dia badal. Badal dari salasan ini. Dari 3. Tapi karena ada 3, jadi enggak semuanya. Masih sebagian lagi. Ada fi'lin dan harfin. Ismin wa fi'lin wa harfin. Saya yakin ini masih agak bingung. Enggak apa-apa, ini kan sampean dapat materi kayak gini kan baru kali ini ya toh. Biasanya kan kalau belajar bahasa Arab pasti fi'il aja kan. Fa'ala, fahu, huwa, humahum kan gitu. Ini waduh ini baru pertama, enggak apa-apa. Kalau enggak belum paham ya itu wajar kan gitu. Masih pertama. Nanti di mansub, kemudian di yang lain ada lagi nih, ketemu lagi nanti. Nah, kita lebih akan dalami. Nanti ya anggaplah perkenalan dulu. Ya, kemudian ada badal al-istimal. Ya, badal al-istimal. Badal al-istimal. Contohnya ya di situ ya, atau pengganti yang abstrak. Contohnya ta'ajabna bi Umar, ada latihi Umar, ada kami mengakui Umar. Apanya? Keadilannya. Keadilan itu adalah salah satu sifat dari Umarnya seperti itu. Tapi dia tidak masuk ke sifat, tetapi dia yang sesuatu yang sifatnya abstrak. Dan ini nanti sambil berjalan insya Allah bisa dipahami. Kita akan bisa membedakan. Tapi Pak, saya lanjut ke taukid dulu ya. Taukid. Taukid itu artinya penguat. Wallahi gitu. Contohnya penguat. Wallahi. Ya, jadi kasroh. Ada lafzi, ada maknawi. Ya, nanti bisa dibaca juga. Ihtamal muslimuna bil ulumi kulliha. Kaum muslimin memperhatikan semua ilmu. Ihtamal muslimuna bil ulumi kulliha. Jadi bil ulumi kulliha. Kenapa kulliha? Linya itu menjadi majrur karena dia tabi. Tabi'nya apa? Karena dia taukid. Taukid artinya apa tadi? Penguat. Jadi demi Allah. Nah, untuk yang maknawi penguat itu menggunakan kata-kata berikut. Itu dijelaskan Pak, ditulis ada nafsun, ainun, kulun, jami'un, amatun, kila, wakilta. Itu kata-katanya. Itu taukid artinya penguat. Jadi dari 1, 2, 3, 4 ya. Nanti insya Allah kita akan dapat di bab berikutnya, ini selalu dapat terus ini tabi'in. Dan biasanya kita akan kesulitan. Kesulitannya di mana? Menentukan ini apa, ini masuk di na'at atau ini nanti di badal atau di taukid begitu. Tapi kalau kita paham arti dari ini sendiri, ini sifat. Kalau ini pasti pakai huruf gitu. Badal ada 3, ada yang semuanya, ada yang sebagian, ada yang istimal. Kemudian taukid artinya penguat. Kalau kita misalkan mendiagnosa sebuah kata, kita paham yang ini, kita paham ini, kita paham ini. Kemudian kata ini bukan na'at, bukan ataf dan bukan taukid, berarti badal. Nah gitu. Taukid bukan. Yang namanya taukid penguat ya. Kemudian ataf juga bukan karena nggak ada huruf ataf. Sifat, bukan sifat. Berarti masuk di badal. Itu paling gampang caranya. Nah, begitu. Sambil nanti kita belajar contohnya. Taib, sampai di sini ada pertanyaan, Pak?
sebelum kita masuk ke contoh. Hmm? Oh, dia satu kata tapi bisa naat, bisa taukid misalkan. Enggak apa-apa, dua-duanya. Tinggal bisa dipilih. Tinggal dipilih. Tapi jarang sih ya. Jarang. Jarang sekali sampai ada seperti itu gitu, i'rabnya itu. Kita coba dulu contohnya ya. Kalau contoh-contoh beberapa contoh wasama iwatorik itu contoh di ayat-ayat. Itu ada beberapa. Tapi saya ingin yang di bawah footnote. Ya. Footnote di bawah garis. Di bawah garis. Yang kecil. Yang ini ya. Footnote yang Arab gundul. Nah, ini kan kalimatnya ringan nih. Coba Pak belajar membaca Pak. Sampean. Enggak apa-apa, satu kata itu dibaca apa gitu. Nafsun. Ya. Jadi kalau kata di awal nggak ada embel-embelnya di depan harus di domah. Kalau nggak ada alif lam berarti domah tanwin. Tapi kalau ada alif lamnya berarti domah saja. Gitu. Monggo. Ya, terus? Ya, kemarin kan kalau ya baca saja, jangan takut salah. Ja'a Ahmadu, betul. Terus? Illal Ustadi. Ya. Nafsihi. Masya Allah. Ketemu akhirnya. Ja'a fi'il madi. Ya gitu ya. Ahmadu dia fa'il ya, nanti kita ada babnya sendiri ya, kita belum sampai sana. Tapi ini isimnya isim tafdil, ini sudah dibahas juga di depan. Ya, isim apa, kemudian bagaimana cara bacanya, itu ada di awal sekali. Ila huruf jar. Karena ada huruf jar al-ustadzi. Ya. Gitu. Nafsihi. Nah, nafsihi ini contoh ya, dia taukid maknawi. Taukid yang dia maknawi. Apa itu taukid tadi? Penguat. Jadi ustadz itu benar-benar datang, itu jasadnya itu loh, nafsunya dengan itu. Nafsu itu ibaratnya bukan juga wakilnya, ya, bukan yang mewakili atau bukan siapa, tapi konteksnya itu Ahmad itu datang kepada ustadz. Ya, kalau kita bacanya nafsihi, berarti dia kemana? Dia menjadi penguat ustadz. Tapi kalau kita bacanya nafsuhu, berarti dia menjadi penguatnya Ahmad. Tergantung kita ingin memberi harokatnya, pilih kemana. Dilihat dari konteks kalimat. Kalau nafsihi kita kasroh, berarti dia tabi'nya ngikutnya ke al-ustadzi. Tapi kalau kita bacanya dia marfu ya, yang nanti ada bab marfu, dia berarti ke ahmadunya. Begitu. Taib, jangan Pak sebelah. Lanjut. Ainun. Ya. Terus marortu. Birrojuli. Ainihi. Ya. Marartu birrojuli ainihi. Marartu fi'il madi ya.
birrajuli. Saya berjalan dengan seorang laki-laki, ainihi apanya maksudnya? Ain, jasadnya itu. Penguat dia, hanya ain itu ainun kalau kita artikan itu ya mata. Ainun mata. Tapi dalam hal ini maksudnya adalah benar-benar orangnya itu yang jalan dengan itu. Sebelah lagi. Kullun ja'at Fatimah bil kutubi. Ya, kulliha. Baik. Sebelah Haji. Ya, hadhil kutub litulabi jami'ihim. Masya Allah ada harokatnya enak ini. Ya. Taib, ada pertanyaan Pak? Sampai di sini ini contoh-contoh yang di atas tadi aja. Memberikan contoh. Ada pertanyaan? Masih bingung yang dipertanyain. Oh gitu ya. Jadi nanti insya Allah kita, ini kan materi belum selesai ya Pak. Kita nanti kembali ke halaman 31 itu karena belum selesai bagan yang satunya. Nanti kalau bagan yang satunya sudah selesai baru kita akan latihan lagi ya. Di halaman 31-nya kan belum, ini kan baru halaman 30 ya. Halaman 30 ini kita ngelihat bagan tapi langsung ke penjelasan. Jadi nanti setelah selesai bagan ya berarti bab ini selesai. Gitu belajarnya. Jadi enggak satu-satu berapa, misalkan kita lihat ya, misalkan pengertian huruf jar apa. Ya, kita metode belajarnya enggak gitu. Jadi lihat bagan. Bagan ini sudah 3 kita bahas, selesai. Berarti besok bagan yang satunya. Bagan 2 ini selesai, berarti bab tentang majrur selesai. Begitu. Nah, sehingga nanti Bapak semua ini, ikhwas semua, nanti tinggal melihat dari bagan ini mana materi yang belum paham. Mana materi? Oh, ini saya belum paham huruf jar apa sih gitu. Oh, saya belum paham idhofah apa sih? Nah, itu yang kita akan bahas supaya lebih mendalam setelah selesai. Sebelum kita latihan. Oh, tawabi itu apa sih gitu. Nah, ini apa? Tapi ini secara kata ya, kita ini sudah belajar semua. Contoh ya. Majrur kasroh, kita udah ngerti kasroh ya. Terus isim mufrad. Ya kan? Ini dasar yang kita bahas belum masuk di kitab nih. Jamak taksir kan sudah ada. Jamak muannas salim sudah ya, gitu. Isim alladzi la yansharif sudah kan gitu ya. Isim yang nggak bisa ditasrif. Kemudian musanna sudah. Jamak mudzakkar salim sudah. Asma khamsah sudah. Pengulangan aja. Ada pertanyaan Pak? Masih belum ya? Tapi bisa difahami? Bisa diikuti nggak kira-kira? Ngikut saja dulu. Ya. Karena paling enggak kayak saya selaku maksudnya yang mengajar, yang itu juga harus paham betul. Ini sebenarnya pahamnya tuh sampai di mana sih gitu. Supaya apa yang saya berikan berikutnya itu pas gitu. Dan metode mungkin mengajarnya saya harus cari cara nih bagaimana sih supaya paham gitu. Nah kan gitu. Tapi kalau bapak-bapak nggak aktif dan nggak bertanya, ya saya juga bingung. Ini metodenya harus bagaimana gitu. Tapi kalau yang nggak paham itu apa ya ditanyakan, yang nggak paham itu apa gitu.
Nah itu kita akan cari cara gitu, bagaimana sih? Gitu. Yang repot lagi, saya tuh nggak paham apa yang nggak saya pahami, wah itu repot. Saya nggak paham apa yang nggak saya pahami, wah itu repot. Ibaratnya orang sakit tapi nggak ngerti. Kamu sakit, anu sakit apa? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu nih bingung sakit apa nih. Cuma kita misalkan dijelasin itu paham, cuma nanti begitu ini hilang gitu. Oh gitu ya. Masya Allah. Nah itu kalau pas dijelasin itu paham. Oh iya. Oh, ya, sedikit-sedikit ya. Tapi insya Allah, masya Allah, kemampuan untuk bacanya insya Allah sudah bisa. Coba Pak halaman 32 Pak. Halaman 32. Yang di bawah footnote ya, di bawah footnote itu artinya garis ini ya, di bawah footnote yang tulisan gundul. Coba antum baca. Min ma'ani hurufi al-jar. Nah, min ma'ani hurufi. Kenapa hurufi? Kalau min ma'ani jelas ada min. Hurufi ini loh, kenapa kok fi? Dia mengikuti ini. Mengikuti. Tapi Tabi'nya kenapa? Maksudnya tabi'nya itu kok bisa dikatakan tabi'? min ma'ani hurufil jar. Kenapa hurufi? Kenapa nggak hurufu? Tahu kenapa? Ya. Hah? Bagaimana? Bukan mudhof ya. Ya, betul. Dia mudhof. Jadi min ma'ani hurufil jarri gitu. Karena dia mudhof lagi gitu, mudhof double. Mudhof 2 kali. Bacanya bener. Ya, lanjut, monggo. Lanjut. Saya. Iya, nah. Ala Nah. Terus lil isti'ala. isti'ala. Udah kecil sekali. Oh, kecil ya, kurang besar Masya Allah. Terus Humilat. hamal tuh Amal. oh atau humilat juga bisa. Amal tu bidon. Badai'u Bado ibu ala dabah. dabah. Ya, jadi hamal tuh badai. Hamal tuh artinya berarti saya membawa. Badai barang di atas kendaraan. Hamal tuh al badai'u ala dabati. Gitu. Masya Allah, beliau sudah ini mantap ini kayaknya. Coba lanjut Pak, sedikit lagi sambil nunggu azan ya. Terus lil istadiruka lil istidrak bi makni bimakna bi makna lakinna. lakin ya taib. Sudah azan ya Pak, sampai sini dulu ya. Masya Allah. Insya Allah tinggal diperhalus ini. Sambil dikala kita membaca, kita sambil mencari asbab. Ini kenapa sih kasroh, kenapa ini begitu. Nah itu mengasah kita cepat hafal. Tapi mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.